Aku menangis teriris oleh perilaku anak demi cintamu pada anak cucu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan sekarang saya berada di Universitas Hasanuddin. Ya, sekarang saya akan bertemu dengan salah satu mahasiswi UNAS dari jurusan Sastra Indonesia. Di sini saya akan belajar tentang bagaimana cara membuat puisi dan juga tentang kepenulisan. So, tidak menunggu lama-lama lagi, check it out. Kita sudah ketemu dengan orangnya langsung. Mungkin kita kenalan-kenalan dulu ya, Kak. Ya. Kalau boleh tahu namanya siapa? Oke, nama lengkap saya itu Ipa Bahya. Nah, biasa orang panggil saya itu Ipa. Tapi saya punya nama pena. Nama pena saya itu Ilal Ihya, yang artinya bercanda walaupun sudah malam. Jadi tetap riang gitu, tetap ceria walaupun sudah malam. Oh, berarti semua penulis ada nama penanya ya, Kak? Sangat luar biasa. Berarti saya juga dong harus punya ini, nama pena. Mungkin Zul atau ya Zul pena lah, Zul nulis atau apapun itu. Nah, selanjutnya kakak ini sekarang fokusnya nulis puisi atau nulis buku? Karena saya lihat ini ada beberapa karya kakak, ada puisi dan juga buku. Sampai saat ini saya itu fokusnya nulis kedua genre karya sastra, yaitu ada puisi dan ada novel. Jadi keduanya ini saling mengimbangi. Namun untuk betul-betul saat ini saya lagi genjot untuk menyelesaikan puisi, karena sebentar lagi saya akan mengirimkan naskah saya ke penerbit. Lalu kemudian saya juga sekarang ini fokusnya sedang fokus skripsi. Jadi untuk nulis novel itu yang butuh kekuatan ekstra, pemikiran yang sangat ekstra juga. Jadi saya lagi fokus memang di skripsi dan nulis puisi. Jadi keduanya itu saya harus mengimbanginya. Nah, jadi untuk saat ini ya bisa dikatakan saya sudah menerbitkan, sudah menghasilkan maksudnya sudah menghasilkan puisi, novel dan cerpen. Jadi beberapa juga saya mengikuti lomba tingkat nasional seperti lomba puisi, lomba menulis cerpen dan lomba menulis quotes gitu. Masya Allah, ternyata ada banyak ya pengalaman kakak. Ternyata juga nulis novel ya. Iya, kalau boleh tahu Kak, ini kakak sudah ada berapa puisi yang kakak buat dan juga sudah ada berapa buku yang kakak buat? Jadi sampai hari ini kalau ditanya berapa banyak menulis puisi dan berapa banyak menulis novel, tentu saya sudah tidak bisa memprediksi berapa banyak saya menulis menulis puisi. Karena memang di dalam satu buku aja nulis puisi itu bahkan hampir lebih dari 50 puisi. Sedangkan yang novelnya saya baru satu. Nah, itu novel saya sendiri. Kemudian yang sudah saya cetak puisi itu sudah sebanyak 3 puisi, maksudnya 3 kumpulan puisi. Kemudian kalau lomba biasa aja saya dapat sebagai penulis terpilih, jadi di sana juga banyak karya saya yang masuk seperti puisi. Dan ada juga cerpen. Sebenarnya cerpen itu sudah hampir 6 buku, cuman itu bersama teman-teman saya. Jadi sampai hari ini kalau ditanya ya saya bingung mau jawabnya seperti apa, karena mungkin terlampau banyak ya, Masya Allah, jadi sombong nih. Ya Allah, sangat luar biasa ya Kak. Ya bukan sombong, tapi memang ini kakak ini luar biasa ya Kak. Ya. Kalau boleh tahu rata-rata ini tulisan-tulisan kakak genrenya kemana Kak? Fokusnya kemana? Apakah ke sosial, politik, atau budaya, ataupun tentang cinta? Mungkin kakak bisa jelaskan. Kalau bertanya perihal genrenya kemana, tentu dari ketiga buku ini yang saya sempat bawa, ini ada namanya Aksara Rasa,
kemudian ada Kepingan Malam, dan yang terakhir Your Departure, di mana artinya itu kepergianmu. Jadi bisa ditebak itu arahnya ke romantisme, Masya Allah. Tapi tidak menutup kemungkinan di balik itu ada terselip pendidikan, sosial, khususnya kritik juga ada di dalamnya. Kritik tentang pemerintah pasti ada, dan tentang kebudayaan juga ada. Jadi memang di genre karya saya ini lebih ke romantis. Bagaimana dewasa ini kita tahu sama-sama bahwa yang paling dominan untuk saat ini itu bangsa pasarnya itu adalah romantisme. Kita pasuk itu perasaannya remaja-remaja zaman ini gitu. Jadi kalau mau berbicara yang mendominan ya pastinya ya romantis gitu, yang berbau percintaan. Wah, romantisme ya Kak. Tapi di dalam romantisme ini ada banyak sekali ya unsur-unsur yang terkandung, mulai dari kebudayaan, politik, sosial, dan sebagainya. Iya, mungkin saya juga ini penasaran Kak. Ini tulisan-tulisan Kakak ini muncul dengan sendirinya atau memang Kakak mendapatkan banyak referensi dari buku-buku lain atau tulisan-tulisan lain, atau memang dari ini? Biasanya kan ini dari dalam ya teman-teman, dari dalam jiwa muncul ide-ide atau tulisan-tulisan tersebut. Jadi yang menurut Joel tadi maksudnya inspirasi dapatnya dari mana sih inspirasi itu sehingga memunculkan ini karya. Baik, sebenarnya inspirasi itu datangnya dengan sendirinya. Ketika saya melihat dunia ini, ketika saya melihat lingkungan di mana saya berada, itu saya terinspirasi. Nah, kembali lagi tadi perihal romantisme, di mana romantisme itu yang biasa saya alami, teman-teman saya alami, dan teman-teman saya meminta saya untuk membuatkan puisi. Jadi dia ceritakan nih tentang kisah asmaranya, romantisnya. Jadi untuk itu saya buatkan, saya karang puisi agar bisa menghasilkan karya gitu. Jadi dari cerita mereka itu bisa menjadikan inspirasi buat saya. Oh, berarti ini nih yang harus saya tulis hari ini. Atau ketika saya melihat bagaimana keadaan alam sekitar, ketika saya naik gunung biasanya, ketika saya ke pantai, atau ada kejadian-kejadian yang tragis saat itu, jadi saya mengambil nih inspirasi. Oh, ini bagus dijadikan puisi, ini lagi hangat diperbincangkan. Nah, itu yang membuat saya terinspirasi untuk menulis karya. Kemudian saya memiliki bakat mengolah kata sehingga karya itu tidak monoton. Nah, di mana diksi-diksi yang saya gunakan itu memuat informasi yang tidak dapat dianalisis dengan tidak memecahkan gitu, tidak menelaahkan gitu. Sih yang menurut saya kalau berbicara tentang inspirasi itu datangnya dari segala sumber lah intinya gitu. Ternyata ada banyak sekali ya teman-teman inspirasi yang muncul, baik itu dari pengalaman Kak Iva sendiri atau pengalaman dari kisah romantisme dari teman-teman Kak Iva yang Kak Iva angkat. Nah iya, dari inspirasi ini kira-kira ada nggak Kak Iva ini tips dan trik bagaimana cara membuat puisi ataupun membuat tulisan dengan baik? Ya, mungkin kita bisa bagikan sama teman-teman yang ada di sana. Baik, tadi dipertanyakan soal tips dan trik dari membuat puisi, membuat novel. Saya memiliki tiga khususnya trik bagaimana cara membuat dan menulis puisi itu. Jadi yang pertama itu tentunya kita harus rajin membaca. Kapan yang kita tidak membaca, kita tidak akan tahu bagaimana itu struktur dari puisi, bagaimana itu struktur dari novel, dan kita tidak tahu bagaimana alurnya, latarnya, settingnya. Kita nggak akan bisa tahu itu tanpa kita membaca karya orang lain. Oke lah, kita mengambil pengalaman kita, tapi itu tidak menjamin karya kita akan baik. Jadi oleh karena itu kita harus banget untuk membaca karya orang lain agar kita punya referensi yang pertama, yang kedua kita bisa menambah kosakata, dan yang ketiga itu kita bisa lebih menambah pengetahuan kita tentang apa yang
ingin kita tulis, sehingga tulisan kita itu akan bagus. Jadi adapun yang kedua itu kita harus rajin menulis. Kapannya kita tidak menulis, kapannya kita tidak asa, itu akan hilang, itu akan tersendat, itu akan tertunda. Jadi luangkan waktu minimal 30 menit sehari untuk menulis, sehingga kita bisa terus mengembangkan pola pikir kita, mengembangkan karya kita, agar karya kita itu lebih sempurna dibandingkan hari-hari sebelumnya. Jadi melatih diri untuk terus menulis, luangkan waktu 30 menit saja. Di antara 24 jam dalam sehari itu hanya butuh 30 menit agar kita bisa menulis karya dan fokus ke karya itu. Ketiga itu ada tempat. Nah, tempat ini fokusnya penulis itu ada di tempat. Kenapa di tempat? Karena penulis itu akan merasa lebih tenang, lebih damai untuk menuangkan tulisannya. Kapannya kita berada di ruang yang ribut, penuh orang, keributan, itu akan membuat kita terganggu ketika menulis. Kemudian waktunya hanya butuh 30 menit dalam sehari. Dalam waktu 24 jam itu menulis itu hanya butuh waktu 30 menit saja untuk kita. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Satu puisi sudah bisa jadi tuh dalam waktu, kalau saya sendiri sih dalam waktu 5 menit satu puisi itu udah jadi banget tuh. Jadi kapannya kita mau berusaha, kapannya kita mau konsentrasi, kapannya kita mau fokus, nah itu sangat menentukan karya kita. Kemudian kalau kita mau berkarya juga ya, berbicara tentang karya itu betul-betul kita harus memfokuskan diri. Kalau kita berada di tempat yang tenang, biasanya tuh kalau kita pergi ke gunung, nah itu juga bagus untuk nulis puisi. Kalau kita ke pantai, itu juga bagus. Jadi tempat itu hal yang paling membuat minat penulis itu akan lebih tergugah gitu, tulisannya akan lancar. Jadi biasanya juga itu penulis kalau lagi hujan tuh paling menghasilkan karya. Kenapa? Itu udah galau penulisnya, tambah lagi datang hujan, jadi udah komplit tuh. Jadilah karya 2-3 karya itu udah jadi kalau hujan datang. Jadi tempat itu sangat menentukan. Bagusnya untuk penulis ya, kalau penulis perempuan tuh bagusnya itu di kamar. Kenapa? Dia merasa lebih damai, lebih tenang. Jadi ketiganya ini sangat sinkron. Yang tadi ada kita harus rajin membaca, yang kedua kita harus menulis, dan yang ketiga ini tempatnya, kita sesuaikan tempatnya. Itu sangat berguna bagi penulis gitu. Wah, betul ya Kak, tergantung dari ini tempat dan juga situasi. Dan kadang kalau misalnya Kak, kalau misalnya hujan, saya melihat alam lagi di gunung atau dimanapun itu, kadang saya sangat ingin menulis. Ya betul apa kata Kakak, tergantung dari tempat dan juga situasi yang kita rasakan sekarang. Nah ya, sekarang teman-teman saya akan tantang Kak Iva untuk membacakan puisi dari karya beliau tersendiri, yaitu dari buku ini, Kepingan Malam. Oke? Saya akan pilih random ya Kak, random untuk Kak Iva bacakan. Mana ya bagusnya? Oke, saya pilih random. Mungkin ini. Sajak kecil untuk rakyat. Jadi ini teman-teman, nanti sebentar Kak Iva akan baca puisi ini. Sajak kecil untuk rakyat, karya Iva Bahya. Sajakku ikhlas untuk Indonesia, menghargaimu dengan cinta yang utuh tanpa menipu. Kurangkai diksi yang sempurna untukmu, karena kau pantas mendapatkan cinta itu. Pandanganku membias tanpa pengorbanan yang tak usah. Dengan peluk dan derai air mata, kau juang
menegakkan keadilan tanpa memedulikan diri. Yang ada hanya keikhlasan semata dapat kutemui. Sajakku hanyalah untukmu yang penuh rasa harap, kedamaian, dan rasa saling kasih kutemui atas pengharapanmu yang keras. Memberikan cinta pada anak dan cucu di negeri yang engkau perjuangkan dengan tetap. Kini, tanpa rasa iba, mereka merenggut hakmu atas negeri yang diperjuangkan dengan mantap. Sungguh, ini telah terjadi. Hatiku menangis teriris oleh perilaku anak cucu yang diagungkan oleh Ibu Pertiwi. Ini sedang terjadi di negeri kita sendiri tanpa basa-basi. Bersama sajak kecil memberikan rasa penghormatan atas jasa yang tak terpencil. Walaupun mereka tak mengenal, engkau pun tak ingin dikenal. Sajakku untukmu yang berjuang tempo dulu. Dengan darah yang berderai-derai sendu, demi cintamu pada anak cucu, lukamu pun tak pandang sayu. Makassar 2019. Terima kasih. Oke teman-teman, thanks so much for watching my video. So jangan lupa like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi lebih menarik lainnya di channel saya @zulkhair. Thank you so much.